Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Informatika. Sekarang kita akan coba untuk belajar latihan soal informatika untuk kelas 7. Ya, jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi asesmen sumatif akhir tahun supaya nilai kalian ya bagus ya tentunya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, biasa kita mulai dulu dengan password yang kita miliki. Passwordnya adalah spontan, dijawabnya uhuy gitu. Nah, spontan, uhuy. Nah, gitu. Bagus ya. Kita lihat nomor yang pertama ya. Nomor ke satu kita coba perbesar. It's Nah, ini dia. Nomor satu ya ini. Komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata dapat dilihat dan disentuh disebut juga software, hardware, shareware, atau adware. Ini mudah ya. Jawaban yang benar untuk nomor yang pertama ini adalah apa? Ya, jawabannya adalah hardware. Karena ini kata kuncinya ada di wujud fisik yang nyata dapat dilihat dan disentuh. Disebut juga hardware ya. Soal berikutnya. Perangkat keras yang merupakan bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer serta pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer adalah memori, motherboard, prosesor, hard disk drive. Jawaban yang benar adalah ya, yang benar adalah yang C, prosesor. Prosesor itu adalah sebagai otak dari komputer untuk menjalankan segala aktivitas yang kita perlukan. Kalau memori itu penyimpanan sudah jelas, motherboard itu sebagai apa? Wadah untuk menyimpan seluruh perangkat yang ada di dalam komputer. Kemudian hard disk drive itu juga penyimpanan ya, merupakan penyimpanan memori. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai, nah ini gambarnya. Fungsinya apa? Ini adalah gambar apa coba? Ini adalah gambar RAM ya, Random Access Memory. Fungsinya ada apa saja opsinya? Penyimpanan program data sementara ketika program dijalankan dan data diproses, pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer, wadah untuk menempatkan perangkat lainnya serta sebagai penyedia jalur koneksi dan dari satu perangkat, penyimpanan perintah dan data secara tetap. Nah, bukan ya, bukan yang ini. Kalau penyimpanan program data sementara ketika program dijalankan ini, oh kita lihat dulu. Ini gambar apa dulu ya? Kalian coba cari, bisa di internet, kalian coba cari di buku. Ini adalah gambar RAM ya. Nah, jadi fungsi yang benar untuk RAM adalah jawaban yang A ya, penyimpanan program data sementara ketika program dijalankan dan diproses. Kalau yang B, pusat pengolahan data itu prosesor. Kalau C, wadah untuk menempatkan perangkat lainnya itu motherboard. Kalau D, penyimpanan perintah dan data secara tetap itu ya, memori ya. Itu memori. Nah, berikutnya perhatikan gambar berikut. Wadah untuk menempatkan perangkat lainnya serta sebagai penyedia jalur koneksi dari satu perangkat ke perangkat lainnya disebut juga. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ini tentang perangkat, tentang wadah ya, sebagai wadah untuk menempatkan perangkat lainnya ya. Jadi memori itu disimpan di sini, IDE disimpan di sini, BIOS disimpan di sini ya. Semuanya disimpan di sini. Nah, si gambar yang berbentuk persegi ini adalah disebut A memori, B motherboard, C prosesor, D hard disk drive. Jawaban yang benar adalah motherboard. Ya, jadi nah ini yang dimaksud motherboard ini yang ini. Ya, persegi ini kotaknya. Ini untuk menyimpan jadi semua memori, ya prosesor itu ditempel-tempel di sini. Ini kan ada ya warna kuning, ada yang warna putih. Nah, itu perangkat lainnya disimpan di sini sebagai wadah lah gitu. Dudukannya kalau dalam bahasa Jermannya gitu ya. Soal berikutnya. Perangkat keras yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer disebut juga apa? Coba.
A. Input device, B. Output device, C. Processing device, D. Storage device. Ya. Ini saja kata kuncinya, lihat. Perangkat keras yang berperan memasukkan. Kalau masuk berarti ya jawabannya adalah A. Input device ya. Input. Jadi memasukkan. Kalau output berarti keluar ya. Nah, itu perbedaannya. Ini kita ambil saja kata kuncinya. Jadi jawabannya benar untuk nomor ini adalah input device. Soal berikutnya. Ini mudah nih. Perhatikan gambar berikut. Termasuk dalam perangkat lunak. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar keyboard. Mereknya ini nih, HP. Kalau keyboard termasuk perangkat lunak. Jenisnya yang mana? Ya. A. Input device, B. Output device, C. Processing device, D. Storage device. Kalau kita mengetikkan keyboard, maka akan muncul tulisan ke dalam layar komputer kita. Sehingga itu ada input ya, ada proses memasukkan data. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Nah, gitu. Jelas ya? Baik, soal berikutnya. Nah, yang ini dulu. Perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user merupakan A. Input device, B. Output device, C. Processing device, D. Storage device. Nah, di sini bukan memasukkan tetapi menghasilkan ya. Menghasilkan itu bisa diartikan sebagai mengeluarkan ya informasi baru. Contohnya ketika speaker kita nyalakan itu kan mengeluarkan informasi baru ya, baik data ataupun suara gitu kepada user ya, sehingga jawaban yang benar untuk soal yang ini adalah output device ya. Jawaban yang benar adalah output device. Soal berikutnya. Komponen komputer yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Nah, ini ya. Kata kuncinya ada di komponen komputer, kemudian pengatur aktivitas, dan ada pada sistem komputer. Ya, kalau hardware itu perangkat kerasnya, ya. Berarti ketika kita ingin menjalankan suatu program di dalam komputer untuk melaksanakan sesuatu, kita butuh aplikasi. Nah, aplikasi itu termasuk ke dalam software. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A ya, software. Nah, soal berikutnya, berdasarkan lisensinya, perangkat lunak tersebut termasuk dalam kategori. Nah, ini ada tulisannya nih, logonya Office. Kalian bisa menemukan ini di ponsel atau di laptop ya, ada program ini. Nah, ini ada Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint ya. Kalau Microsoft Word itu untuk mengetik, membuat surat, ya, membuat pesan. Gitu. Di Microsoft PowerPoint kalian bisa membuat tayangan presentasi, ini Microsoft Outlook. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang Outlook. Kemudian ada Microsoft Excel, ya, pengolah angka ini, rumus-rumus dan lain sebagainya. Nah, di sini dia menanyakan di soalnya, perangkat lunak tersebut termasuk dalam kategori. Nah, ini ada Microsoft Office ya. Perangkat lunak berarti kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah software. Nah, ini mudah. Kita tinggal lihat saja jawabannya yang ada softwarenya mana. Freeware tidak mungkin ya. Adware bukan, shareware bukan, commercial software. Jadi jawabannya benar adalah opsi yang D. Itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perangkat lunak berdasarkan lisensi yang dibagikan untuk diuji coba dalam jangka waktu tertentu atau trial disebut. Nah, ini aplikasinya gratis ya, jadi dalam tahap uji coba sehingga beberapa fitur mungkin tidak bisa digunakan. Seperti kalian menggunakan di aplikasi di Android, ada beberapa aplikasi yang memang uji coba atau sifatnya berbayar, kita biasanya diberikan kesempatan ya untuk menggunakannya, mencoba atau mentes dari aplikasi tersebut ya. Ini yang trial yang mana Pak? Nah, kalau A freeware ini gratis sudah jelas ya. B adware ini bukan, shareware bisa kemungkinan, D commercial software. Kalau commercial software itu contohnya seperti yang tadi yang ini, Microsoft Office. Jawaban yang benar untuk soal yang ini adalah shareware ya, jadi aplikasi atau perangkat lunak yang bisa dibagikan untuk uji coba. Soal berikutnya, sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasi juga menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer.
Berikut merupakan sistem operasi yang biasanya digunakan pada handphone adalah pada handphone ya. Awas, lihat, ingat. Di sini ada DOS, ada Linux, ini untuk di komputer. Kemudian ada Unix, maaf, ada Android, kemudian ada Unix. Unix juga sama, ini untuk komputer. Berarti sudah jelas ya. Ini paling populer nih. Jawaban yang benar untuk soal kali ini adalah sistem operasi merupakan perangkat lunak. Mana tadi? Merupakan sistem operasi yang biasanya digunakan pada handphone. Kalau pada handphone ya sudah jelas. Yang sekarang paling populer adalah Android ya. Paling itu saja dua. Kalau untuk di ponsel itu ada Android, kemudian iOS ya untuk pengguna iPhone. Baik, soal berikutnya mudah ya soal-soalnya nih. Yang penting kita harus yakin pada kemampuan diri kita ya. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa belajar secara mandiri. Kalian bisa lihat link di deskripsinya untuk mengunduh latihan soal ini ya sampai tuntas. Soal berikutnya, berdasarkan fungsinya perangkat lunak yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer adalah. Nah, ini kita lihat saja jawabannya ada di kata kuncinya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan instruksi bahasa program ke kode bahasa mesin. Ya, masih ingat dengan materi ini? Jadi, untuk opsi yang ini jawaban yang benar adalah perangkat lunak pemrograman. Itu saja patokannya tadi ada di perangkat lunak. Kata kuncinya ada di perangkat lunak ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan fungsinya, WinZip termasuk dalam, nah ini aplikasi juga. Ya, WinZip itu sebagai aplikasi yang berfungsi untuk membuka berkas file yang dibuat dalam satu rangkaian. Kita lihat. Ya, kalian bisa cari ya, kata aplikasinya WinZip ya. Jawaban yang benar adalah ya, jawaban perangkat lunak utilitas untuk membantu kerja kita dalam beberapa hal di dalam komputer. Baik, itu saja mungkin untuk latihan soal kali ini. Untuk yang berikutnya, kalian bisa selesaikan secara mandiri. Lihat di link deskripsi. Coba kalian unduh soalnya, kalian kerjakan secara mandiri. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatannya sudah menonton. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.